Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran akidah akhlak. Ya. Mohon maaf, ini mic-nya Pak Malik pegangin karena khawatir suara hujan masuk. Ya, khawatir jadi tidak terdengar. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita pelajaran 5, menolak akhlak tercela. Ya, kamu lihat di situ di layar, menolak akhlak tercela. Sebelum Pak Malik mulai, seperti biasa kita baca 2 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, buka bukunya pelajaran 5, menolak akhlak tercela. Ya. Marah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang marah sampai diulangi 3 kali. Marah memiliki banyak madarat atau keburukannya, seperti berkata kotor dan tidak terkendali. Perbuatan yang dilakukan ketika marah lebih sering tidak terkontrol karena yang berperan adalah hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, jika hendak marah maka diperintahkan untuk berwudu. Sesungguhnya marah berasal dari setan. Setan terbuat dari api. Dengan berwudu maka padamlah api amarah tersebut. Ya. Lanjut di halaman 53. Lihat. Menurut kesehatan, sifat pemarah berpengaruh besar terhadap kesehatan jasmani kita, badan kita ya. Sebab ketika marah kita mengeluarkan energi yang sangat besar. Sebaliknya, orang yang tidak pemarah dan pemaaf, ia akan mendapat energi yang luar biasa dari apa yang ia lakukan. Oleh karena itu, kita harus menghindari marah agar senantiasa terjaga kesehatan kita. Sifat marah itu kita gantikan dengan sifat demokratis, artinya bersedia mendengarkan orang lain dan dapat memahami orang lain. Lanjut A, kita bahas menahan marah. Pernahkah kalian marah kepada teman atau kakak atau adik atau ayah dan ibu dan kepada siapa saja? Apa yang menyebabkan kamu marah? Apakah kakak yang suka mengganggu? Apakah adik yang menjengkelkan?
Apakah teman yang mengejek kamu? Apakah ayah dan ibu yang tidak memberi uang saku atau memberikan janji-janji palsu? Ya. Lanjut di halaman 54. Marah merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang pernah melakukannya. Meskipun demikian, marah bukan sikap yang dibenarkan oleh agama Islam. Ada marah yang terpuji dan dibolehkan agama, misalnya marah dengan tujuan untuk mempertahankan diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, dan menolong orang yang tertindas. Ya, itu boleh marah. Marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu dan alasan yang tidak jelas dicela dan dilarang agama. Seseorang yang mampu mengendalikan diri ketika marah mendapat pujian dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, orang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita perlu mengetahui tentang sebab-sebab yang dapat membangkitkan rasa marah. Dengan mengetahui sebab-sebab yang dapat memicu kemarahan, kita dapat menghindarinya. Adapun sebab-sebab yang dapat membangkitkan rasa marah, di antaranya 1. Bercanda atau bersenda gurau secara berlebihan sehingga menyinggung perasaan orang lain. Ya, sering kita lakukan ya di kelas dengan teman-teman tuh. Sampai teman kalian itu kelewatan bercandanya. Nah, akhirnya kita marah. 2. Bersikap sombong dengan memandang rendah orang lain, menghina dan memaki. Kemudian yang ketiga, berdebat tanpa ilmu sehingga berubah menjadi pertengkaran, bahkan perkelahian. Ya. Berdebat dengan teman kita, ya, tidak disertai dengan ilmu. Nah, makanya jadi apa? Akhirnya jadi perkelahian. Demikianlah jika kita telah mengetahui hal-hal yang dapat membangkitkan kemarahan, alangkah baiknya kita berusaha menghindarinya. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan sebuah doa yang dapat menahan marah, yang artinya, ya Allah, Tuhan Muhammad, Rabb Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah aku dari fitnah yang menyesatkan. Terus dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran bahwa beliau tidak pernah marah kepada Allah atas ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Beliau tidak pernah menyalahkan keluarganya, kerabatnya, tetangga, atau teman-temannya yang meninggalkannya. Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian dengan doa. Walaupun diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, ia tetap sabar. Karena kesabarannya Allah memberikan pertolongan. Pertolongan Allah itu datang pada saat puncak penderitaannya. Apa itu puncak penderitaannya? Pertolongan Allah tidak akan datang jika Nabi Ayub alaihissalam putus asa dalam menghadapi ujian itu. Kemudian yang B, menghindari fasik. Halaman 55. Menghindari fasik. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa. Coba kita hitung dalam satu hari berapa kali berbuat dosa. Jika perbuatan dosa
yang kita lakukan benar-benar karena kekhilafan atau kesalahan kita, kemudian kita bertobat serta tidak mengulanginya lagi. Hal tersebut dapat dimaklumi, akan tetapi jika ada orang yang sering melakukan perbuatan dosa karena sengaja, ia disebut dengan fasik, ya. Pada hakikatnya, fasik merupakan sifat seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dikatakan bahwa orang fasik adalah orang yang mengetahui tentang perintah dan larangan dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama Islam, tapi dia melanggarnya. Contoh perbuatan fasik misalnya sengaja melupakan sholat, tidak mau menyantuni anak yatim, dan enggan bersedekah. Itu fasik, ya. Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat fasik ini. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan bahwa orang fasik sama dengan munafik. Dikatakan juga bahwa kebanyakan manusia di dunia adalah orang-orang fasik. Artinya kebanyakan manusia memang suka berbuat dosa. Meskipun demikian, kita tidak boleh menjadikan perbuatan ini sebagai alasan bahwa kita telah ditakdirkan menjadi orang fasik. Pikiran demikian adalah salah besar. Bukankah manusia diberi akal pikiran untuk membedakan baik dan buruk? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat dan perbuatan fasik, ya. Di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya. Kita lakukan semua, tahajud, sholat duha, ya, sunnah-sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya kita kerjakan. Itu kita dapat terhindar dari perbuatan fasik. 2, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Bertemannya dengan teman-teman yang baik, yang soleh, yang takwa kepada Allah. Jangan yang ingkar, ya. Yang malas. Itu. 3, menghindari bergaul dengan orang-orang fasik. Nah, ini apalagi, ya. 4, mengingat kebencian Allah kepada orang-orang yang fasik. Tadi sudah Pak Malik jelaskan, ya. Allah membenci orang fasik. Ingat, jadi kalau kita selalu ingat itu, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan fasik. 5, mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditimpakan kepada orang-orang fasik, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma na'udzubillah, semoga kita terhindar dari perbuatan fasik. Amin. Baik anakku sekalian, sampai situ dulu, ya. Dua pelajaran, ya. 2 sub pelajaran, yaitu menahan amarah dan menghindari perbuatan fasik. Baik, kita akhiri pelajaran akidah akhlak kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum